Nah, kita perlu untuk fasilitas dakwah ini, fasilitas ibadah ini. Anak-anak santri untuk bulan Syawal ini mereka sudah kehabisan buat pondok, untuk pondok putra di sini. Ya, butuh parkir yang lebih luas. Nah, di sana rencananya lebih luas. Kita usaha. Ayo, siapa yang mau ikut berjuang di jalan Allah, itu siap kita korbankan di jalan Allah Ta'ala. Nanti Allah yang ganti. Jangan khawatir. Jangan dianggap ketika kita mengorbankan harta tenaga di jalan Allah lalu akan habis. Enggak. Ya. Coba bernafas, keluarkan nafas kita. Kita sok. Habis enggak? Ini tante habis. Ayade. Ya, tiap hari suka kentut enggak? Ada lagi. Tiap kali suka kencing, suka berak, suka. Terus gitu habis. Ada lagi. Gitu. Kenapa Anda menganggap kepada rizki yang Allah berikan kepada Anda ketika Anda belanjakan di jalan Allah akan habis? Nah, kita belanjakan di jalan hawa nafsu kita saja nggak habis-habis. Kita belanjakan di jalan setan aja nggak habis-habis. Padahal Allah nggak ridho. Bagaimana ketika kita belanjakan di jalan yang Allah ridho, Allah cinta? Oh, Allah akan memperlihatkan kekuasaannya, kan? Karena ya, ini hambanya membelanjakan rizki yang Allah berikan kepadanya di jalannya, kan? Allah perlihatkan kekuasaannya. Oh, makanya kalau kita melihat para wali banyak yang tidak dimengerti oleh akal. Kenapa? Kan? Karena Masya Allah, yang dijagokan kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah yang dijagokannya. Tuh. Kalau orang menjagokan kekuatan akal, masih kebaca oleh akal. Tapi orang menjagokan kekuasaan Allah, semua akal tidak akan bisa membacanya. Makanya datanglah jaminan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Apa artinya? Allah menjamin akan memberikan rizki min haitsu la yahtasibu, tanpa bisa ditebak. Artinya begitu, min haitsu la yahtasibu, tanpa bisa ditebak, diprediksi oleh apa? Oleh akal. Itu artinya min haitsu la yahtasibu. Akal saja enggak bisa menebak. Yang tidak bisa ditebak oleh akal, ini yang istimewa. Cuma ini enggak ada sekolahnya. Gak ada. Di universitas mana sekolah ini gak ada. Dan adanya sekolahnya hanya dalam ilmu kenabian, hanya dalam ilmu kerasulan, ya, yang dibawa oleh para ulama-ulama ahlul yakin. Tidak semua ulama, tidak semua ulama, kan? Kalau kita jadi ulama tapi masih condong kepada sebab, masih condong kepada wasilah, ingat, menomorduakan hakikat, tetap tidak akan sampai. Walaupun kita ulama, akan kesulitan. Kita sebagai ulama, ulamanya yang stres malah. Seharusnya jadi ulama itu menjadi orang yang anti stres, anti galau. Karena mengkaji ilmu iman, Islam, ihsan itu, kan, mengkaji ilmu anti galau. Ingat, masuk kepada ajaran keimanan, keislaman, keihsanan untuk apa? Supaya kita terbebas dari stres, terbebas dari galau, terbebas dari bingung. Maka pertama, ilmu yang diajarkan oleh para rasul mengenal Allah. Bagaimana dekat dengan Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal kebaikan Allah, mengenal kesempurnaan Allah, kemahasuciannya Allah. Ayo tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Segalanya punya Allah, segalanya oleh Allah, segalanya datang dari Allah, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Itu pelajaran pertama di dalam iman. Itu pelajaran pertama. Tapi kadang pelajaran pertama ini hilang. Loncat kepada pelajaran kedua, kepada Allah belum kenal, ya kan? Loncat kepada pelajaran kedua, kepada Allah belum kenal. Loncat ke pelajaran ketiga, kepada Allah belum kenal.
ilmu lughah Arabiyah sudah fasih, ilmu balaghah sudah fasih, mantek ma'ani bayan sudah fasih, kan? Kepada Allahnya belum kenal kepada Allahnya. Ingat, sudah disebut ustadz, sudah disebut kiai, sudah disebut buya, sudah disebut ulama, sebut dai, kan? Malah yang stres itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah lalu dia stres dengan urusan dunia, enggak mungkin. Lalu dia stres dengan urusan selain Allah, dia tidak mungkin. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, sudah tahu Allah, ya. Makanya orang yang sudah yakin kepada Allah, ya, raut wajahnya selalu memancarkan cahaya. Hatta sudah tua sekalipun, hatta wajahnya kulitnya hitam sekalipun, tapi auranya, tapi cahayanya akan memancar dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya dengan Allah, bukan dengan duit hatinya, bukan dengan dunia, bukan dengan Allah hatinya. Sehingga tersambung hatinya kepada Allah terus siang dan malam. Hatinya menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Datang cahaya dari Allah. Lalu cahaya ini memancar ke wajahnya, memancar kepada tubuhnya, kan? Sehingga tidak akan kelihatan ada stres, ada apa, ada itu, ada apalah, tidak. Ya. Karena hatinya selalu melihat Allah, hatinya selalu mengingat Allah, hatinya selalu bergantung kepada Allah. Kalau bergantung kepada Allah ya tenang, tapi bergantung kepada otak ya ruwet. Karena kekuatan akal terbatas, menggantung kepada kekuasaan tenaga fisik kita terbatas. Dan gantungkan lagi kepada itu kan kekuasaan apa coba? Dana terbatas. Gantungkan kepada kekuatan apa? Jabatan terbatas. Gantungkan kepada kekuatan apa? Prajurit terbatas. Gantungkan kepada kekuatan apa? Kan? Politik terbatas. Gantungkan kepada kekuatan apa sih terbatas? Sekarang datang corona, dokternya saja bingung. Sekarang aneh, sekarang banyak dokter yang ngumpet, takut sama pasien. Padahal dulu sekolah ingin banyak pasien, sekarang takut sama pasien. Masya Allah, kan ajib kan? Ajib, Masya Allah, ajib. Nah, ingat, ini catat nih, pengajian tauhid ya. Ini malam Kamis sekarang ini mahal nih pembahasan nih, jangan HS nih. Pulang titik terang, oh iya, saya lupa. Kenapa saya menjagokan akal saya? Wah, ijazah saya. Buang semua dari hati kita. Buang semuanya dari hati kita. Kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah. Ayo menghadap kepada Allah. Ayo terus berdoa kepada Allah, ya. Perbanyak doa siang dan malam. Minta terus kepada Allah, nanti dikasih oleh Allah. Perbanyak salawat salam kepada Rasulullah SAW agar cepat doa kita dikabul oleh Allah. Karena memperbanyak membaca salat itu kan mempercepat sampainya doa ke arasy. Kalau doa tidak ada yang bawa, tidak ada yang mendampingi dengan salawat untuk orang seperti kita, nanti dijegal di langit pertama. Karena di setiap langit ada malaikat yang mensensor amal, mensensor doa. Ini doa saya, nggak ada kayak bari, nggak ada hadir gitu. Ayah rajin amin bari sakit tunuh, teh dengan bari tunuh. Amin. Ya. So. Dari kumaha urang di langit kahiji ge babetkeun cek malaikat teh babetkeun ya, di langit kahiji geus dibabetkeun ya. Tapi ketika didorong dengan salawat, doa kita dorong dengan salawat, malaikat itu kalau melihat salawat kepada kekasih Allah teragung, junjunan alam semesta yang mana langitnya saja diciptakan dari cahayanya, yakni cahaya baginda Rasulullah.
Malaikat saja diciptakan dari cahayanya, yakni cahaya baginda Rasulullah. Ketika ada nama besar Rasulullah SAW mendampingi doa hamba Allah ini yang berdoa, semuanya tidak ada yang berani mensensornya. Datang masuk langit 1 lolos, langit 2 lolos sensor, sampai langit ke-7 sampai arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Detik itu juga datang jawaban dari Allah, karena yang dihargai oleh Allah bukan doa kita. Ini yang menopang siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang-orang cerita para wali-wali Allah yang sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, tidak semata-mata banyak zikir la ilaha illallah saja atau Allah saja. Tidak. Yang ingin cepat sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, jadi wali Allah, doanya mustajab, semuanya juga ditopang dengan banyaknya salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Maka tidak akan menemukan seorang pun wali Allah angin semuanya ahli salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan salawat yang ginian, bukan. Bukan itu yang nyanyi-nyanyian, bukan begitu. Salawat yang khusyuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khusyuk salawat, kan? Gerenyem, kan? Gerenyem begitu. Tuh, paham? Walaupun itu juga salawat, kalau memang salawat gitu kan. Tapi ya salawat yang terbaik adalah kitab, ilmu kitab, udah jelas. Ini ilmu doa, ilmu zikir segala macam, hatta thariqah, qadiriyah, naqsyabandiyah, semuanya sudah dapat ijazahnya semuanya. Padahal mama Eyang Cibabat itu kan, Eyang Cibaduyut amarene kakek waliullah ada di masa siapa itu? Ya, ada di masa itu. Masa yang tinggi, yang menyusun kitab gitu kan? Yang menyusun kitab. Beliau menerima ijazahnya dari siapa? Dari ulama besar. Ada yang dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seperti Mama Erede menceritakan beliau. Dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Said Hasabullah. Said Hasabullah yang menyusun kitab Riyadul Badi'ah, yang di Mekah, lagi di Mekah beliau. Banyak lagi dari aulia-aulia kubar, di samping ulama-ulama dan wali-wali yang ada di Indonesia. Jadi kalau berbicara zikir, berbicara sholawat, berbicara doa-doa, gitu kan, yang nasabnya dari apa saja yang Buya ijazahkan kepada kalian, sudah ada di peringkat yang tinggi. Belum ditambah lagi Buya menerima ijazah dari siapa? Langsung nih ijazah dari Said Ali Bafaqih. Beliau cerita bahwa beliau pernah pesantren di Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, menerima ijazahnya dari Syekh Khalil Bangkalan Madura lagi kecil, kata beliau. Di Bali ya. Di negara di Bali itu kan. Buya ketemu 4 kali ketemu sama beliau. Menerima ijazah. Lalu Buya menerima ijazah juga yang langsung ditulis, ditanda tangan oleh tangannya yang mulia dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ditanda tangan. Hatta sorban Buya ini disorbanin oleh beliau. 2 ulama yang pernah mengilbas sorban, satu apa sendiri, kedua Abuya Said Muhammad Alawi Maliki, di kamar beliau, di kamarnya. Langsung oleh tangannya beliau yang mulia, lalu dibawa kitab apa khusus buku untuk ijazah semua, marwiyat itu, kitab-kitab beliau seluruhnya, hatta doa segala macam semuanya. Menerima lagi ijazah dari siapa? Syekh Ismail Al-Yamani, Muhammad Ismail Al-Yamani almarhum, yang di Rusaifah dekat Said Muhammad Al-Maliki dulu, ulama besar di Makkah ya. Ditulis lagi oleh beliau, ditulis ijazahnya, itu ditulis segalanya, doa salawat. Dapat ijazah dari Al-Habib Zain bin Smith dulu tahun 91-an dengan Habib Zain bin Smith itu. Di Masjid Nabawi dapat ijazah. Hatta Dalailul Khairat, pertama ijazah dari Habib Zain bin Smith Dalailul Khairat. Itu tahun 91-an. Ya. Menerima ijazah dari salah satu guru Said Muhammad Ali Maliki, kan?
ada yang dari Mesir. Tuh. Beliau ijazah dalail dari beliau. Menerima lagi ijazah dari siapa? Dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Kita tahu beliau salah satu gurunya Habib Umar. Bahkan dalam kitabnya Habib Salim Asy-Syatiri bahwa salah satu murid Habib Salim Asy-Syatiri adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi. Sayyid Muhammad bin Alwi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu salah satu murid daripada Habib Salim Asy-Syatiri, ditulis dalam kitabnya Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim yang mendoakan pesantren ini. Habib Salim, Habib Zain, Habib Umar bin Hafidh, kan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau-beliau mendoakan pesantren ini, mendoakan semua yang ikut berjuang dengan Buya memperjuangkan dakwah Islam di pesantren ini. Semuanya didoakan. Jadi kalau banyak jamaah-jamaah yang ikut berjuang dengan tenaga, harta benda lalu mendapatkan pertolongan Allah, tidak aneh. Kenapa? Doa mereka. Karena Buya mendengar sendiri. Siapapun yang ikut berjuang di jalan Allah bersama Buya, bersama Asy-Syifa ini, semua didoakan, Masya Allah. Menjadi ahli surga, didoakan urusan dunianya, merupakan urusan akhiratnya. Subhanallah. Dengar sendiri. Subhanallah. Lalu Buya menerima ijazah lagi juga dari Al-Habib Umar bin Hafidh, dari Al-Habib Abdullah, mana itu yang di Yaman, kan? Dari Habib Sa'ad, dari Habib Sa'ad, Masya Allah. Almarhum. Banyak lagi dari Uyunut Tarim. Menerima lagi saya dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani. Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Hayy Al-Kattani ini beliau di Maroko, ya, sebagai musnidud dunia. Musnidnya di muka bumi ini. Ya. Yang masyhur dua, satu Syekh Yasin Al-Fadani, kedua Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Putranya yaitu Syekh Abdurrahman bin Al-Kattani. Buya bersama Al-Habib Umar bin Hafidh ziarah kepada, waktu di Maroko dulu, ziarah kepada Syekh Abdurrahman, bersama Habib Soleh Al-Jufri, kan, ikut, dan para ulama yang lain. Ada beberapa orang yang ikut berziarah, langsung menerima ijazah marwiyahnya, abahnya, semua wirid-wiridnya, doa-doanya, salawat-salawatnya, segala macam, hizib-hizibnya, segala macam, terima ijazah. Tuh, dari beliau. Banyak ijazah. Banyak lagi ijazah. Ini ulama-ulama rujukan di muka bumi ini. Makanya bagi semua jamaah Asy-Syifa, kalau Buya melarang mengambil ijazah dari yang lain, salah, kan? Tapi kalian perlu tahu, yang Buya ijazahkan itu, sanadnya itu, ini di muka bumi ini terang. Mereka wali-wali Allah yang tersambung kepada Rasulullah SAW, yang tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu yang dicari oleh kalian yang mana lagi? Ada yang mana ada neangan tukang sulap. Kadang-kadang ada tukang sulap bisa menggandakan uang. Wah, kaya raya dan sebagainya. Maneh mah belegu. Kapereungpeunan maneh mah. Ya. Oh sudah ngaji di Abuya dah hese wae menang duit teh. Maneh. Teu nya dongeng sakola. Kan? Sakola mah ieu kabehanna oge. Ngaran diajar mah kudu ripuh heula, kudu rieuh heula. Guru teh rupa-rupa. Aya anu ngahuapan, aya anu ngadidik langsung jeung gawena. Macul. Yeuh dihuapan, aya anu kudu mawa pacul heula. Mawa pacul. Kan? Kan lamun dihuapan ngeunah harita. Di mana nu ngahuapanna eueuh? Ngayap oke. Macul teu bisa. Aya anu di tengah macul heula ripuh. Macul heula ripuh. Ngadaguan sabaraha bulan hayang menang pare teh. Macul ripuh. Gitu kan? Tapi engke. Ya, manehanana bisa ngahuapan batur.
Dan namun urang dididik ku guru susah heula hese dengan duit ke hese gitu kan, asa terjadi doa teh lain terjadi proses ya diajar macul dagoan gerang ke kan itu diajar macul abdi kudu wiridan itu wiridan tapi cenah bejana aya ajengan walah bisa ngagandakeun duit sia eta mah sulap eta mah kang sulap maneh mah kardin teh itu wah cenah itu aya anu ada cenah kiai anu bisa itu mah wah eyang karukun wali itu datang kepada beliau ngomong waduh itu kan kasurupan gitu mah dan mana dibalik anu kasurupan dipercaya anu teu kasurupan sia mah teu dipercaya hadieu sia ye naon sia ye sia mah kasurupan dipercaya aneh anu jejeg sia pikiranna teu dipercaya kan kumaha cenah sok aya jin sia mah sia mah ai guru sia ajengan deuleu puguh masantrenna sia mah teu dipercaya ari jin sia teh di mana dipercaya masantrenna ge tuluy mah kejeung percaya sia mah kumaha guru sia heula kan tah guru sia heula puasa 40 poe 40 peuting panggih jeung ya sia alus keneh panggih jeung indung sia teu make puasa teu make naon puguh ganjaranna ge panggih jeung indung mas-mas datang ka indung mas-mas datang ka bapa heuganya mawa pinang bawa naon gitu ka indung teh ieu mah hayang panggih jeung jin sia mah di puasaan di puasaan kan beuh mah tara hayang teu hayang aya doana jang pargi hayang nyaho cenah hayang ningali je aya doa teu hayang teuing begitu dararatang jina oge dararatang are-are we mah ge bantuan di dieu gitu kan milu digawe sakapeung euy badak tong aneh bisi di dieu manggih ningali nu milu gawe les eueuh gitu kan tong aneh itu komoti heula basa multaqo aja geuningannya digarawe di dieu teh raruas meureun digawe teh barudak digawe teh nah lobaan ditanya teu ngajawab tapi tempo jam 3 geus lusos gigireun gitu kan tong heran atuh ya tong aneh kudu kitu sarua tong aneh sarua tong ya nu jelas-jelas ya neangan ilmu ulah tina kasurupan ulah tinu puguh sanadna puguh ajenganna puguh masantrenna puguh tak kitu atuh ya kartin teh itu ulah hayang dihuapan wae jadi sawaktu-waktu we dihuapan mah urang teh nya tapi anu kudu ku urang digalima urang teh diajar macul kena capek puasaan diajar puasa sararea itu kan nah doa tahajud hudang teu penting wirid gitu ulah teu ngaleun unggal salat terus engke geura bakal karaos ya yakinkan yakini semuanya alhamdulillah awas ini ijazah dari Buya ingat karena banyak sekali guru yang mana Buya menerima ijazah ini langsung dari lisan-lisan beliau Alhamdulillah tinggal ngamalin sebahagiannya sudah dituangkan di buku hijau buku wirid buku doa yang hijau itu sebagiannya disimpan di sana ya jadi yang mau mengamalkan Buya ijazahkan kepada semuanya terima semuanya nah, tinggal mengamalkan itu aya buku hijau ngamalkan tapi mana yang harus disaumi saumi dulu lah semuanya ya nanti kalau yang mau saum menghadap lagi Buya bade nyauman ayat kursi bade nyauman ayat 7 bade nyauman ayat 15 bade nyauman kumaha tah nyauman nah gitu ya paham nah gitu kasadayana alhamdulillah terus kunci pulang dari sini kita harus menjagokan siapa Allah semua faktor penyebab
ini semuanya harus dipakai mendampingi keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah, kan? Dampingi, tuh. Jangan sampai kita condong kepada faktor penyebab. Ingat, lemah keyakinan kita, ingatan kita, tawakal kita kepada Allah. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di kebanyakan orang. Akhirnya stres, kan? Tapi kalau kepada Allahnya kuat, faktor penyebab digarap. Nah, ingat, maka akan datang janji Allah, kan? Min haitsu la yahtasib, yang memang akal ini tidak mengerti dan mal kaharti. Mal rizki jelema anu yakin ka Allah mah mal kaharti. Rizki para rasul mal kaharti, rizki para wali mal kaharti, rizki orang-orang yang yakin kepada Allah, yang tawakal kepada Allah tidak akan bisa dimengerti. Pertolongan Allah datang tidak akan bisa dimengerti. Kenapa? Sudah janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa arti la yahtasib? Artinya akal ini tidak mampu mendeteksi. Akal ini tidak mampu memprediksi. Itu arti min haitsu la yahtasib. Itu mata itu perlu dipikiran. Itu perlu mah yakin we ka Allah. Tawakal ka Allah, ngadoa terus ka Allah. Bebeja kanu bogana gitu kan? Tak punya mah kitu bebeja jang ditolak ku awewe bebeja kanu bogana. Maneh mah ditolak ku awewe lewe. Mung dahar. Heuh, tuluy mah kejeung rek ngadahar baygon. Ya, balago. Lain kitu. Ai awewe nu saha? Nu Allah tuh. Bebeja kudu ka saha? Kalau gitu. Ai maneh nama mungan oge nah. Aing marek bebeja we kan boga maneh. Ya Allah gitu kan. Begitu Gusti digerakkeun manahna gitu kan. Jadi nampi ka abdi, jadi cinta ka abdi gitu. Itu ku Allah teh atuh, ku Allah teh diusikeun gitu kan. Nu tadi nangewa teh. Jadi cinta. Kusaha? Tah kitu. Kahartos henteu. Tah mun peletna kitu mah meunang euy. Alus eta ngabuktikeun tauhid gitu bener gitu. Lain minum baygon. Dan lain pesimis, ditolak ku awewe pesimis. Tapi kamu ngaji. Mung naon gitu kan? Mung usaha. Eta mah jelema anu teu wawuh jeung pangeran. Nu teu boga pangeran mah kitu. Ai boga pangeran mah sing yakin nu saha eta teh. Tah kitu. Ainu Allah mah kitu kan. Dikoretkeun ku si aku si bekeun bae dek atuh nyuhunkeun ka saha? Ka Allah we nyuhunkeun anak kitu. Kartos. Eces. Eces mah kitu. Alhamdulillah. Sing loba naon cenah? Ngadoa nya hiji kudu ngajagokeun saha? Allah. Dua kudu loba ngadoa teh otakna ibadah eueuh doaan mah ciga jelema eueuh otakan gitu kan. Kumaha jadina jelema eueuh otakan? Kosep geulis tapi eueuh otakan, tong boro eueuh otakan, kurang saeunan we. Kurang sasetrip we euy. Ya mau otakna jeung polo-polona eueuh gitu kan. Coba bayangkeun kurang gitu kan. Itu. Da otakna teh dina doa, kabehna ge otakna teh dina doa. Itu kan pertolongan Allah di dinya, dina doa hayang meunang hampura Allah. Minta hampura ka Allah nah. Ese-ese teuing gitu kan. Teu boga duit teu minta ka Allah gitu. Kartos henteu. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat baik yang ngomongnya maupun bagi yang mendengarkannya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما